Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dengan memandang pemandangan yang sangat indah hari ini ya. Salawat serta salam tak lupa tetap kami haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingannya ketika dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban Islam, yakni ad-dinul Islam. Baik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yang namanya bab toharoh ataupun bersuci, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan melalui wahyu Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu, sebelum kita melaksanakan sholat, alangkah baiknya kita bersuci, melakukan bersuci dengan menghilangkan hadas kecil maupun besar. Baik, nantinya ada beberapa materi yang akan kita bahas seputar bab toharoh, yakni antara lain bagaimana tata cara berwudu, bertayamum, terus bagaimana cara kita menghilangkan najis, baik najis kecil ataupun najis besar. Oke. Untuk itu dalam beberapa menit ke depan maka simaklah video bahan ajar dari berikut agar supaya harapannya adalah kita memahami apa yang kita pelajari kelak, agar kita juga dapat melaksanakan ibadah dengan sesuai ketentuan syariat agama Islam, yang mana kita juga bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan menjaga kebersihan. Oke, sebagaimana dalam hadisnya, yakni an-nadhafatu minal iman. Salah satu cara untuk menjaga kebersihannya adalah bisa dilakukan dengan cara bersuci ataupun toharoh. Untuk itu, maka simaklah video dalam beberapa menit ke depan. Secara bahasa, toharoh adalah bersuci. Akan tetapi secara istilah, toharoh adalah bersuci dari yang namanya hadas kecil ataupun hadas besar, baik itu secara lahiriah ataupun batiniah. Secara hukum, toharoh dibagi menjadi dua bagian, yakni membersihkan dari hadas kecil maupun hadas besar. Contoh hadas kecil adalah ketika kita mengeluarkan kentut, kemudian yakni yang kedua adalah kencing. Contoh hadas besar yakni adalah ketika kita mengeluarkan sesuatu dari kemaluan. Contohnya adalah ketika kita mimpi basah untuk bagi orang laki-laki, ataupun junub bagi orang yang telah melakukan berhubungan, ataupun ketika kita terkena cipratan air liur anjing, maka itu dinamakan hadas besar. Cara untuk mensucikan hadas kecil yakni adalah cukup dengan berwudu ataupun membersihkan kotorannya dengan air. Untuk cara membersihkan hadas besar, ya contohnya yang pertama adalah ketika kita terkena air liur anjing, maka salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menyamaknya, yakni dengan 7 kali basuhan air. Yang pertama adalah diurutkan dulu ya. Yang pertama adalah dengan 7 kali basuhan pasir dulu, kemudian dengan 7 kali basuhan air. Nah, cara untuk menghilangkan hadas besar dari junub ataupun mimpi basah ketika seorang laki-laki mengeluarkan mani ataupun seseorang suami istri yang telah melakukan hubungan badan, maka untuk menghilangkan hadas besarnya adalah dengan mandi besar ataupun mandi junub. Alat utama yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air. Mengapa kok air? Karena air memiliki sifat yang sangat fleksibilitas untuk membersihkan sesuatu. Maka air adalah alat yang cocok untuk melakukan toharoh ataupun bersuci. Secara pembagiannya ada 7 pembagian air yang dapat digunakan untuk melakukan toharoh. Yang pertama adalah air hujan. Kemudian yang kedua adalah air laut, yang ketiga adalah air sungai, yang keempat adalah air sumur, yang kelima adalah air dari mata air ataupun seperti kayak air terjun ataupun sumber-sumber yang lain, sumber-sumber air mata air ya. Kemudian yang keenam adalah air salju, dan yang ketujuh adalah air embun. Kalau kita dapat jumpai ketika pagi hari, air embun itu dapat kita jumpai seperti ada di
tanaman-tanaman ini biasanya itu ketika pagi hari ataupun habis subuh itu tanaman ini basah karena embun. Maka air ini yang dapat digunakan untuk bersuci karena ini adalah bersifat air embun. Salah satu syarat diperbolehkannya menggunakan air adalah ketika air tersebut kemurniannya tidak berubah, baik dari segi rasa, warna maupun bau. Maka air itu layak digunakan untuk bersuci ataupun toharo. Nah, kali ini saat ini saya berada di aliran sungai yang mengalir. Tampaknya dilihat dari visual, air ini adalah merupakan air yang bersih dan mengalir. Maka layak ataupun dapat digunakan untuk toharo ketika air tersebut tidak berubah dari segi warna, rasa maupun baunya. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang bagaimana cara praktek berwudu dan bertayamum dengan baik dan benar. Maka mohon simaklah video ini dan perhatikan dengan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami cara praktek berwudu dan bertayamum. Ini saya akan membahas tentang wudu. Apa itu wudu? Wudu adalah artinya suci ataupun bersih. Makna suci tersebut karena wudu adalah sebuah kegiatan yang akan dilakukan ketika kita akan melakukan hal ibadah. Dan rukun-rukun wudu itu terdapat 6. Pertama adalah membaca niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga adalah mengusap ataupun membasuh kedua tangan kita. Yang keempat, mengusap sebagian kepala kita. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki kita. Dan yang terakhir adalah tertib. Sunnah-sunnah wudhu secara umum terdapat ataupun dibagi 13 sunnah. Adapun secara umum orang berwudhu, entah itu orang awam ataupun orang yang paham tentang ini, akan memulai wudhu dengan mengucapkan basmalah, terus dengan bercuci tangan, menilai-nilai jari, umur, dan menilai jenggot bila ada, terus memasukkan air ke hidung ataupun yang bisa disebut dengan kata istilah istinsyaq, dan mengulangi gerakan membasuh tangan dan kaki ataupun membasuh dari gerakan wudhu keseluruhan itu diulangi sebanyak 3 kali. Dan dianjurkan ataupun disunahkan untuk membasuh kedua tangan itu dari kanan dulu, itu membasuhnya dari kiri. Begitupun juga dengan kedua adalah tayamum. Tayamum adalah sebuah kegiatan yang mana dikatakan sebagai bentuk dari pengganti wudhu. Tayamum dilakukan ketika hal tertentu saja. Dilakukan ketika seperti contohnya tidak ada air, ketika kita bepergian dan tidak memungkinkan untuk kita menemukan sumber air, ketika kita mengalami sakit yang parah sehingga tidak memungkinkan kita untuk mengambil untuk air berwudu, maka kita bisa menggantikan kegiatan tersebut ataupun bersuci dengan tayamum. Rukun-rukun tayamum adalah ada 4. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu yang suci, dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan, mengusap kedua tangan kita dengan debu yang suci. Yang terakhir adalah tertib. Tertib adalah rukun. Dari semua rukun tersebut kita melakukannya secara runtut. Oleh karena itu simaklah praktek dari saya mengenai wudhu dan tayamum. Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan tayamum adalah mencari tempat yang memungkinkan untuk menemui debu yang suci.
Dan yang kedua adalah disunnahkan untuk membaca basmalah dahulu. Kemudian kita mengambil debu yang suci, kemudian mengusap wajah dengan disertai niat nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhulillahi ta'ala. Kemudian ambillah debu dari tempat yang berbeda. Kemudian lakukanlah rukun ketiga dari tayamum, yakni mengusap kedua tangan. Lakukan pengusapan kedua tangan tersebut dari kanan dulu, selanjutnya kiri. Itu merupakan salah satu kesunahan dari tayamum. Dan kemudian rukun yang terakhir yakni tertib. Selanjutnya kita memasuki pembahasan wudhu. Sunnah-sunnah wudhu yang bisa dilakukan pertama kali adalah membaca basmalah, kemudian mencuci kedua tangan. Kemudian sunnah-sunnah yang dapat dilakukan yakni menghirup air ke dalam hidung atau yang disebut dengan istilah istinsyak, dan kemudian berkumur-kumur ataupun yang disebut dengan istilah al-matmumah dalam ilmu fiqih, yakni berkumur. Rukun pertama dalam wudhu adalah niat, yang mana niat harus dilakukan berbarengan dengan membasuh wajah. Membasuh wajah merupakan rukun kedua dari berwudhu. Untuk setiap gerakan wudhu bisa dilakukan ataupun diulangi sebanyak 3 kali, yang mana pengulangan 3 kali gerakan tersebut adalah termasuk sunnah-sunnah dari wudhu. Kemudian rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, yang bisa dilakukan secara berulang kali sebanyak 3 kali, dan juga disunnahkan membasuh dari tangan kanan terlebih dahulu, kemudian kanan kiri. Gerakan selanjutnya yakni adalah mengusap sebagian kepala, yang mana ini adalah termasuk rukun keempat dari wudhu. Alangkah baiknya jika kita mengusap seluruh bagian kepala, yang mana merupakan kesunahan dari wudhu. Gerakan selanjutnya adalah mengusap kedua telinga, yang mana gerakan ini merupakan kesunahan dari wudhu, dan juga sunnah apabila gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali, dan juga dilakukan dari kanan terlebih dahulu dan kemudian yang kiri. Gerakan terakhir dalam berwudhu adalah membasuh kedua kaki, yang mana gerakan ini merupakan rukun kelima dari wudhu. Kesunahan berwudhu dalam membasuh kaki yakni yang pertama menyela-nyelai jari kaki, dan yang kedua dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu kemudian kaki kiri, dan sunnah yang ketiga yakni mengulangi gerakan membasuh sebanyak 3 kali. Batas membasuh kaki yakni dimulai dari telapak kaki sampai mata kaki. Dan rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib dalam arti berurutan dari antara rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir dalam berwudu. Setelah berwudu disunahkan untuk membaca doa setelah wudu, yang mana harus menghadap kiblat tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas sholihin. Nah, itu tadi penjelasan video Bana Ajar pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.